Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Fajarul Akbar Aji Putra, atau bisa dipanggil dengan Fajarul. Saya dari Dynamic Class, dan saya sekarang sedang belajar di BEC atau Basic English Course. Baiklah, hari ini saya akan membuat video mengenai micro teaching, di mana materi yang akan saya jelaskan hari ini mengenai simple present tense. Oke, simple present tense ini adalah salah satu tenses mendasar dan sangat penting di antara 16 tenses di bahasa Inggris. Jadi, apa itu simple present tense? Simple present tense itu bisa diartikan sebagai suatu kegiatan sehari-hari atau habit, atau juga bisa diartikan suatu kebenaran umum atau general truth, ataupun sebagai rutinitas. Karena simple present tense ini menyatakan suatu kegiatan sehari-hari, maka biasanya time signal yang digunakan itu biasanya adalah every. Misalnya every night, every day. Every night itu tiap malam atau setiap malam, every day setiap hari. Lalu di sini ada kata seldom, jarang, often itu sering, usually itu biasanya, dan sometimes itu kadang-kadang, dan lainnya. Oke, di simple present tense ini ada rumus yang harus kita ikuti. Baik itu untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang pertama itu ada kalimat positif. Kalimat positif itu rumusnya yang pertama adalah subject, lalu berikutnya ada verb one diikuti dengan s or es tergantung dengan subjeknya nanti. Lalu berikutnya ada kata objek. Namun sebelum lanjut ke contoh, mungkin saya bisa jelaskan dulu apa saja subjek yang ada di simple present tense dan di tenses-tenses lainnya. Subjek yang biasanya digunakan itu ada I, you, we, they, dan berikutnya ada she, he. Di sini untuk I, you, we, they itu biasanya tidak pakai s or es. Sedangkan untuk she dan he itu pakai s or es di verbnya. Kalau misal tidak ada kata do atau does di situ. Oke, berarti kita lanjut ke contohnya. Di sini ada contoh I speak English, yang artinya saya berbicara bahasa Inggris. Lalu contoh kedua ada dia laki-laki berbicara bahasa Inggris atau he speaks English. Pertanyaannya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, I di sini tidak menggunakan s untuk verbnya. Jadi langsung I speak English. Sedangkan untuk he atau dia laki-laki itu untuk verbnya harus pakai s atau es. Otomatis untuk kata speak-nya itu ditambah s menjadi speaks. Jadi he speaks English. Oke, berikutnya untuk kalimat negatif. Kalimat negatif ini yang pertama itu adalah subjek. Kedua itu ada do or does. Berikutnya itu ada not. Berikutnya lagi ada verb one, dan terakhir ada objek. Do plus not ini bisa disingkat menjadi don't. Does plus not ini bisa disingkat menjadi doesn't. Contohnya di sini ada he doesn't speak Chinese, atau bisa diartikan sebagai dia laki-laki tidak berbicara bahasa Cina. Lalu berikutnya contoh kedua ada you do not speak Chinese, atau bisa diartikan kamu tidak berbicara bahasa Chinese. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini kenapa he untuk di negatif ini tidak pakai s untuk speak-nya? Padahal saya jelaskan tadi kalau he itu pakai s. Karena s yang ada di verb-nya ini, speak ini, s-nya hilang karena ada kata does. Does itu sudah mewakili kata s. Otomatis s yang ada speak ini dihilangkan. Jadi sudah diwakilkan oleh does ini. Oke, berikutnya itu ada kalimat tanya. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Sebelum saya lanjut mungkin saya jelaskan sedikit perbedaan dari kalimat tanya dan question word. Untuk kalimat tanya itu jawabannya pasti diawali dengan yes atau no. Berbeda dengan question word. Question word itu jawabannya tergantung dari apa yang ditanyakan. Oke? Baiklah, untuk kalimat interrogatif itu rumusnya yang pertama ada auxiliary. Jadi do atau does-nya itu dipindahkan ke depan. Jadi yang pertama itu ada do or does, berikutnya ada subject, berikutnya ada verb one, berikutnya ada objek, dan terakhir ada question mark-nya. Jangan lupa ditulis question mark atau tanda tanya. Di sini contohnya adalah do Yahya speak Chinese? Apakah Yahya berbicara bahasa Chinese? Kalau misalnya saya jawab tidak, maka jawabannya seperti ini. No,
Yaya does not speak Chinese, but Yaya speaks English. Atau bisa diartikan tidak, Yaya tidak berbicara bahasa Cina, tapi Yahya berbicara bahasa Inggris. Oke, mungkin sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman juga yang sedang belajar bahasa Inggris. Saya minta maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.